Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hari ini kita akan belajar tentang konsep garis dan penggunaannya. Nah, langsung saja. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian garis. Apa itu garis? Yaitu kumpulan titik-titik yang bersaling berhubungan. Contohnya di situ ada titik A dan B dihubungkan, maka di situ jadi garis AB. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu kedudukan dua garis. Dua garis dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan apabila diperpanjang tidak akan bertemu. Contohnya di situ ada garis K dan L, itu sejajar. Nah, di situ ada contoh pada bangun datar, garis AB sejajar dengan garis DC dan garis AE sejajar garis FB. Berikutnya adalah dua garis berpotongan. Dikatakan berpotongan apabila terjadi pertemuan pada satu titik potong yang terletak pada satu bidang datar. Di situ terlihat garis M memotong garis N. Nah, contohnya pada bangun ruang di sini, jika DC diperpanjang dan BC diperpanjang, maka garis BC akan memotong garis DC dan titik C merupakan titik perpotongannya. Sekarang bisa temukan mana garis yang diperpanjang dan berpotongan. Yang keempat adalah dua garis yang saling berhimpit. Dikatakan berhimpit apabila dua garis tersebut terdapat pada garis yang sama dan terletak pada garis lurus. Contohnya di situ ada garis N dan garis M. Garis N berhimpitan dengan garis M. Kemudian dua garis dikatakan bersilang apabila kedua garis tersebut terletak pada bidang datar yang berbeda dan tidak pernah berpotongan walaupun diperpanjang. Contohnya di situ ada bidang EFGH dengan garis M dan ada garis N yang terletak pada bidang ABCD. Di situ kedua garis tidak akan saling bertemu. Kemudian yang kelima adalah dua garis tegak lurus. Dua garis dikatakan tegak lurus apabila dua garis tersebut berpotongan pada garis tegak. Contohnya di situ ada garis M dan ada garis N. Nah, garis N itu tegak lurus terhadap garis M. Nah, contohnya pada bangun ruang kubus itu, di situ terlihat jika garis AB diperpanjang, garis FB tegak lurus dengan garis AB. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat garis yang ada 5. Yang pertama, jika ada dua buah titik sembarang, maka dapat dibuat tepat satu garis saja. Di situ ada titik A dan B, maka bisa dibuat garis AB. Yang kedua, suatu garis dapat diperpanjang tak terbatas kedua arahnya. Sifat yang ketiga, suatu garis mempunyai banyak nama. Nah, di situ ada satu garis, kemudian ada titik K, L, M, dan N, maka bisa disebut garis KL, LM, atau MN. Kemudian, jika sebuah garis memotong garis yang sejajar, maka apabila garis tersebut diperpanjang akan memotong garis lainnya. Contohnya garis L akan memotong garis A, maka garis L juga akan memotong garis B. Kemudian jika sebuah garis sejajar dengan dua buah garis yang sejajar, maka garis tersebut akan sejajar dengan garis lainnya. Contohnya di situ ada garis P, kemudian ada garis Q, dan ada garis R. Garis P sejajar dengan garis Q, garis Q sejajar dengan garis R, maka garis P akan sejajar dengan garis R. Nah, sekarang adalah perbedaan antara garis, sinar garis, dan segmen garis. Nah, tadi untuk garis sudah dijelaskan di awal yang merupakan hubungan dari dua titik.
Kemudian sinar garis merupakan garis yang tidak berujung, jadi tidak terbatas. Kalau contohnya di situ, kalau segmen garis merupakan garis yang panjangnya dapat kita ukur, jadi ada batasnya. Kita akan membahas tentang perbandingan segmen garis. Di sini ada sebuah segitiga ACE dan segitiga ABD. Di situ ada rumus A, B, dan C itu. Maaf, ada kekeliruan, yang rumus C itu AB banding AC. Langsung contoh soal. Di situ tentukan nilai M pada gambar berikut. Nah, bisa dilihat langkah-langkahnya sehingga ketemu M sama dengan 3 cm. Nah, sekarang untuk latihan soal belajar di rumah ini, silakan tentukan garis yang sejajar dan berpotongan dan tentukan nilai N pada gambar berikut. Oke, selamat belajar. Sampai berjumpa kembali. Sekian video dari Bu Ilvi. Nanti kita akan lanjut hari Rabu depan. Assalamualaikum.